Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, setiap nabi dan rasul itu memiliki mukjizat yang berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya dan kebutuhannya. Dan di antara para nabi dan rasul, yang paling banyak memiliki mukjizat adalah Rasulullah. Banyak para sahabat yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang kehebatan mukjizat Rasulullah, baik di saat damai maupun ketika berada di medan pertempuran. Salah satu mukjizat beliau yang spektakuler adalah tubuhnya memancarkan nyala api dan petir sebagai tameng dari serangan lawan yang hendak membunuhnya. Dikisahkan, pada saat Rasulullah berangkat menuju medan perang, sedangkan di antara orang yang ikut serta dalam pasukan kafir ada seorang laki-laki bernama Syaibah bin Utsman bin Talhah, yang ayahnya dan pamannya terbunuh dalam perang Uhud. Oleh karena itu, keikutsertaan Syaibah dalam perang Hunain adalah untuk membalas dendam atas kematian bapak dan pamannya di perang Uhud. Sasar utamanya tentu membunuh Rasulullah. Syaibah kemudian mengisahkan apa yang ia alami sendiri dalam perang Hunain tersebut. Syaibah menceritakan, ketika aku mengetahui Rasulullah turut serta dengan pasukan Islam dalam perang Hunain, aku pun ikut bergabung dengan pasukan kafir Quraisy menuju suku Hawazin dengan harapan bila perang sudah berkecamuk, aku akan mencari kesempatan dan menunggu saat yang tepat untuk membunuh Rasulullah. Dengan demikian, akulah yang dapat menyelesaikan balas dendamnya orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Rencana ini aku perhitungkan matang-matang, jangan sampai gagal. Pedang yang aku bawa pun aku asah tajam-tajam, hingga nanti dapat sekali tebas kepala Rasulullah langsung pisah dengan tubuhnya. Pada hari itu, tutur Syaibah melanjutkan kisahnya. Ketika perang sedang berkecamuk dengan hebatnya, aku terus mengintai gerak-gerik Rasulullah karena dialah sasaran utamaku. Akhirnya tibalah saat yang aku tunggu-tunggu. Ini merupakan peluang emas bagiku. Di saat orang-orang Islam porak-poranda dan bercerai-berai oleh serangan gencar pasukan panah kaum kafir yang bertubi-tubi, sehingga keselamatan Rasulullah tidak terlindungi oleh pasukannya. Maka aku langsung menghunus pedangku sambil mendekati Rasulullah. Setelah dekat dengan Rasulullah, serangan pun aku lancarkan kepadanya. Tiba-tiba ada nyala api keluar dari tubuhnya laksana petir yang menyambar-nyambar dan nyaris menyambar kulit wajahku. Melihat kejadian itu, aku langsung menutup wajahku dengan tangan karena rasa takut telah mencekam seluruh jiwaku. Untuk itu, aku langsung menghindar diri menjauhi Rasulullah sejauh mungkin. Tidak begitu lama aku mendengar Rasulullah memanggilku. Kata Rasulullah, "Wahai Syaibah, datanglah kemari." Aku pun datang kepada Rasulullah dengan perasaan takut. Setelah aku mendekat, lantas Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku. Rupanya beliau mengerti kalau dadaku diliputi oleh perasaan takut dan gemetaran. Rasulullah mengusap-usap dadaku. Saya berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari bisikan syaitan." Dari peristiwa itu, demi Allah, pada saat itu juga tidak ada yang lebih dicintai oleh telinga, mata, dan saat segenap jiwaku kecuali Rasulullah. Perasaan benci dan dendam kepadanya sirna dalam lubuk hatiku. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Syaibah, ikut berjuang bersama kami." Aku langsung berdiri tegak di hadapan Rasulullah dengan pedang di tangan.
Aku melancarkan serangan balik menghantam teman-temanku yang kafir yang memusuhi Rasulullah. Dan diriku ini lebih suka melindungi dan menjaga keselamatan Rasulullah dengan menggunakan tenagaku sendiri. Andai kata bapakku masih hidup dan memusuhi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, maka aku tidak segan-segan lagi akan menyerangnya dengan pedangku yang tajam ini. Demikianlah cerita Rasulullah diberi mukjizat, yaitu petir yang memancar dari tubuhnya. Bila dianalisis dari peristiwa di atas, rasanya tidak mungkin terjadi. Manusia mampu mengeluarkan percikan api yang menyambar-nyambar bagaikan petir dari tubuhnya. Akan tetapi, inilah kenyataan yang terjadi pada diri Rasulullah. Dan inilah mukjizatnya Rasulullah SAW. Karena setiap nabi dan rasul pasti diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh yang memusuhinya. Dengan adanya mukjizat tersebut, maka semua para nabi dan rasul akan terlindungi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pertolongan Allah itu akan selalu dekat pada hambanya yang beriman. Hamba yang beriman akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sedang berperang maupun dalam keadaan damai. Pasti semua para nabi dan para rasul akan diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah dari saya. Semoga kisah-kisah di atas bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.